Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nurhaliza dari kelas 2E PAI, mata kuliah Qawaidul Lugah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudhof wal mudhofun ilaih atau biasa disebut dengan idhofah. Idhofah adalah pertalian suatu struktur antara dua kalimat isim yang menyebabkan kalimat yang kedua dibaca menjadi jar. Dua kata isim yang digabung menjadi satu makna. Isim yang pertama disebut mudhof, isim yang kedua disebut mudhofun ilaih. Istilah mudhof mudhofun ilaih disebut dengan kata majemuk, yaitu gabungan dari dua kata atau beberapa kata. Kata yang dimaksud di sini adalah kata benda yang biasa disebut dengan isim. Sedangkan kata bentukannya disebut dengan idhofah. Contohnya adalah kitabun khalidin. Kitabun di sini adalah mudhofnya, lalu khalidinnya ini adalah mudhof ilaihnya. Sedangkan i'rab mudhof ilaih harus jar karena ia idhofat. Untuk itu, setiap kalimat isim yang akan diidhofatkan kepada kalimat lainnya, maka huruf nun tasniyah atau jama' ataupun tanwin dalam idhofat tersebut harus dibuang serta dibaca jar huruf mudhof ilaihnya, karena tanwin dan idhofat selamanya tidak akan pernah bertemu. Seperti ungkapan penyair yang artinya aku adalah tanwin sedangkan kamu adalah idhofat. Di mana saja kamu bertemu aku, maka kamu tidak boleh menumpang di tempatku. Dan seperti yang sudah tertulis di dalam kitab Amsilati, pedoman praktis belajar kitab kuning, Kyai Haji Taufikul Hakim, dasar baitnya adalah nunan ta'lil iroba au tanwina mima tadifuzib katurisina wasan yajrul wanwi min au fi iza lam yusli ila zaka wala mahuza, yang artinya nun dan tanwin yang jadi mudhof dibuang mudhof ilaih, jar lan al mudhof dibuang, idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya mim dan maknanya li. Mudhof bisa berasal dari mudzakkar muannas, bisa berasal dari mufrad musanna jama', dan juga bisa berasal dari dzaraf, yaitu dzaraf makan, dzaraf zaman. Tapi tidak bisa makrifah atau diawali dengan alif lam. Tanda harokat mudhof bergantung pada status dan kedudukan i'rabnya di dalam suatu kalimat. Apabila dzaraf, maka ia harus berharokat nashab. Sedangkan isim, ia boleh berharokat apapun. Dan tanda harokatnya mudhofun ilaih ini adalah majrur sebagai tanda utamanya. Susunan mudhof-mudhofun ilaih ini bisa berada di dalam ismiyah maupun fi'liyah. Contoh mudhof-mudhofun ilaih dari isim mudzakkar muannas adalah raqibtu sayyaratan zaidin. Lalu contoh mudhof-mudhofun ilaih dari isim mufrad musanna jama' adalah ja'a muallimu madrasah. Lalu contoh mudhof-mudhofun ilaih dari isim dzaraf adalah wara'a hammami syajarah. Idhofat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama idhofat lasfiyah, yaitu idhofat sifat yang menyerupai fi'il mudhari kepada ma'mulnya. Idhofat ini biasa juga disebut dengan idhofat ghairu mahdhuf. Mudhof dalam idhofat lasfiyah ini tidak berfungsi sebagai ta'rif atau takhsis, tetapi berfungsi sebagai takhfif yang artinya meringankan dalam lafaz. Dengan membuang tanwin atau nun tasniyah atau jama', idhofat lasfiyah ini tidak terdapat pengkhususan dari segi makna seperti idhofat ma'nawiyah. Contohnya, hadza rajulu thalibun ilmi. Pada kata ilman adalah mudhofun ilaih. Menurut lidah orang Arab lebih ringan diucapkan dibandingkan pada susunan yang bukan idhofat, misalnya hadza rajulu thalibu ilman. Yang kedua, idhofat ma'nawiyah, yaitu idhofat mudhof kepada mudhof ilaih yang berfungsi sebagai ta'rif yang artinya ungkapan yang menjelaskan, atau takhsis yang artinya lafaz am bukan keseluruhan. Macam idhofat ini disebut dengan idhofat mahdhuf atau haqiqiyah. Keadaan mudhof yang berfungsi sebagai ta'rif itu apabila mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifah seperti hadza kitabun aliyyi yang artinya ini kitab Ali. Dan mudhof yang berfungsi sebagai taksis itu apabila mudhof ilaihnya isim nakirah seperti ungkapan hadza kitabu rujuli yang artinya ini kitab seorang laki-laki.
atau idofat yang melahirkan makna alif lam yang berarti kepunyaan, min yang berarti dari, dan fi yang berarti di dalam. Jika kedua isim sudah menyatu menjadi mudhof-mudhofun ilahi, maka di dalam akan tersirat ketiga makna tersebut. Maksud sifat yang menyerupai mudhore sebagaimana tersebut adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah, dan sifah musyabahah seperti makna huruf min, hadza thawbu haririn, yang artinya baju ini terbuat dari sutra. Lalu makna huruf fi, jawu yaumi sofiyun, yang artinya cuaca di hari ini cerah. Makna huruf alif lam, hadza kitabi, yang artinya ini buku kepunyaan saya. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.